Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mukjizat. Saya dari kelas semester 2 non-reg. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Arid Hayadi SHMH, yaitu materi tentang ajaran kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Di dalam ajaran kesalahan ada asas yang sangat terkenal, asas dalam bahasa Belanda atau Straf zonder schuld, artinya tidak ada atau tidak terdapat tindak pidana tanpa kesalahan. Asas ini tidak akan ditemukan di dalam KUHP, akan tetapi ada di tatanan doktrin. Kesalahan ini adalah keseluruhan syarat. Tidak ada kesalahan ini pembenaran, akan tetapi pencelaan terhadap perilaku pelaku tindak pidana. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesengajaan atau dolus atau offset, yang artinya secara sengaja, dan kealpaan atau kelalaian atau kulpa. Berbicara kesalahan ada dua, kesengajaan dan kelalaian. Tapi dalam arti lain, kesengajaan dan kelalaian itu sama. Unsur-unsur kesalahan bahwa harus memiliki kemampuan pertanggungjawaban merupakan subjek penilaian, atau apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal yang harus dipelajari dalam hukum pidana hanya tiga. Yang pertama, pelaku pidana, lalu perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana. Di dalam kesalahan ini harus ada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Maka itu hubungan batin. Apa itu hubungan batin? Baik itu kesengajaan atau kealpaan. Bahwa yang namanya sengaja atau dolus atau offset di dalam KUHP ini tidak ditemukan apa itu pengertian kesengajaan, tetapi dalam memori van Tolichting atau MVT WPS Belanda dapat ditemukan pengertian bahwa yang namanya sengaja itu artinya pelaku itu menghendaki dan mengetahui, atau dalam bahasa Belanda willen en weten, dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukan, dan dia mengetahui dampak yang dilakukan. Apa beberapa teori mengenai pengertian dolus, offset, dan kesengajaan, yaitu yang pertama, will story atau teori kehendak. Pelaku harus mempunyai kehendak ketika dia melakukan sesuatu perbuatan supaya dia masuk dalam unsur kesengajaan. Maka pelaku harus mempunyai kehendak. Kalau berbicara kehendak, maka di situ ada unsur kesadaran. Yang kedua, foretelling story atau teori pembayangan. Pelaku dapat membayangkan, jadi kalau dia melakukan suatu perbuatan pidana, maka pelaku harus bisa membayangkan apa akibat yang akan timbul. Ini teori dalam praktek. Kedua teori ini memiliki dampak yang sama dan akibat yang sama. Jadi kalau dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja, maka dia akan menghendaki perbuatan itu, dan pelaku membayangkan akibat atau dampak dari perbuatan tersebut. Kesengajaan ini kalau dilihat dari bentuk atau coraknya di dalam teori ada tiga, yaitu sengaja dengan maksud atau offset, as-omer, atau dolus delictus, atau sengaja untuk satu tujuan. Bentuk kesengajaan paling sederhana. Lalu kesengajaan keharusan, yaitu satu kesengajaan yang memang dituju oleh pelaku, tetapi sebetulnya pelaku itu tidak menghendaki. Lalu kesengajaan dengan segala kemungkinan, atau kesengajaan bersyarat, atau dolus eventualis, yang semula terjadi tetapi benar-benar terjadi. Apabila kita berbicara kesalahan, maka kesalahan itu ada unsur subjektif berbeda dengan kasualitas dan melawan hukum perbuatan unsur objektif. Kenapa disebut unsur subjektif? Karena kesalahan itu berada di diri pelaku. Ketika kita berbicara unsur-unsur kesalahan, maka yang pertama, seorang itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana kalau dia punya unsur kesalahan. Lalu yang bersangkutan bisa diminta pertanggungjawaban pidana kalau dia mampu bertanggung jawab, dia di sini adalah pelakunya. Lalu antara pelaku dengan perbuatannya harus memiliki hubungan batin. Dari pelaku harus menyadari pelaku harus dapat diminta pertanggungjawaban. Dan dalam kesalahan ini tidak ada alasan pemaaf, itu namanya kesalahan atau kesengajaan atau dolus. Sedangkan sifatnya kesengajaan itu ada dua. Yang pertama, ada kesengajaan berwarna dan ada kesengajaan tidak berwarna. Pembagian jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus determinatus, dolus indeterminatus, dolus alternativus, dolus generalis, dolus indelictus atau erroractum, dalam dolus primariatus, dan dolus repentinus atau disebut juga Hamstammer
dalam bahasa Jerman. Selanjutnya, jika terjadi perkelahian atau pembelaan diri melampaui batas atau biasa atau opermat, terdapat ada dua hal kemungkinan, yaitu perbuatan dimaafkan dan perbuatan dibenarkan. Kalau itu sebatas pacar mungkin masuk kategori pemaaf. Tetapi kalau kakaknya, adiknya, atau orang lain masuk ke dalam ajaran pembenaran, kealapan ini merupakan kebalikan dari sengaja. Kealapan ini ada beberapa bentuk, yaitu kealapan atau culpa lata, yaitu kealapan berat dalam pasal 359 yang berbunyi barang siapa kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal. Salah satu contoh kealpaan berat karena kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal atau fatal. Lalu kealpaan lepis atau lepissima, kealpaan ringan, ditafsir ringan yang seperti apa dulu. Contohnya, orang lain berjalan tanpa memberitahukan rambu-rambu lalu lintas, termasuk kealpaan ringan menentukan pertanggungjawaban seseorang yang melakukan kesalahan, baik kesengajaan atau kelalaian, tergantung keadaan batin atau jiwa seseorang. Ketika seorang diperiksa, mulai dari penyidik, selalu ditanya apakah ada dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani. Ini merupakan hal yang penting untuk dinyatakan meskipun terlihat seperti basa-basi. Kenapa penting? Karena kemampuan untuk bertanggung jawab nantinya. Bertanggung jawab dikategorikan ada tiga, yaitu deskriptif atau yang menyatakan, lalu normatif atau yang menilai, dan sistem deskriptif dan normatif. Dan di Indonesia menentukan pertanggungjawaban menggunakan deskriptif dan normatif atau sistem nomor 3, artinya keadaan jiwa dan pelaku itu sangat menentukan sekali, tapi yang menentukan ini adalah seorang psikiater, ahli jiwa atau dokter jiwa atau psikolog. Karena itu hakim secara normatif akan menilai bagaimana pendapat para ahli. Proses pemeriksaan ditentukan oleh pengadilan. Keadaan jiwa atau disebut penyakit jiwa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab. Contohnya, orang yang memiliki penyakit kleptomania. Yang kedua, orang yang punya traumatik tertentu, yang sukanya membakar barang atau benda yang membahayakan orang lain. Yang ketiga, claustrofobi, orang yang berada ketakutan di ruang yang sempit. Atau traumatik, siswa yang pernah diculik atau disandra, atau biasanya banyak terjadi kepada tentara atau polisi yang baru pulang dari medan perang atau latihan peperangan. Makanya biasanya orang yang baru pulang dari operasi militer suka periksa kejiwaannya. Dan ketika dia berada di ruang yang sempit dan ada orang di dalamnya, dia bisa melakukan pembunuhan karena dia berasa sedang dalam penyekapan dan dalam kondisi bahaya. Lalu implomania, dorongan jiwa kepada seorang laki-laki ketika melihat wanita ingin melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Selanjutnya, orang mabuk juga kadang gak sadar dan melakukan sesuatu tanpa menyadari dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi bagaimana pertanggungjawabannya? Pertanyaannya, mabuk itu apakah merupakan budaya di Indonesia? Tentu saja bukan. Kalau cenderung Anda suka mabuk, lebih baik diam di rumah, jangan keluyuran. Kalau ada mabuknya di jalan umum, Anda akan mengganggu ketertiban umum seperti teriak-teriak atau mengganggu orang lain. Contohnya, pengamen biar gak tahu malu untuk mengamen, minta-minta ke orang, mereka selalu mabuk dulu, dan itu tidak dibenarkan. Keadaan mabuk itu bukan suatu budaya. Jadi ketika pelaku mabuk dapat dipidana dan dapat dianggap dia mampu bertanggung jawab. Lalu kealpaan yang disadari. Lalu kealpaan ini pelaku tidak bisa membayangkan akibat yang timbul. Mungkin cukup sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.